Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Francisca dari kelas 12 MIA 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang fisika atom. Perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Dan yang keempat, teori atom Bohr. Teori atom Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola kecil padat. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dapat berikatan membentuk senyawa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau hukum Lavoisier. Perbandingan massa atom-atom pembentuk suatu senyawa selalu tetap atau hukum Proust. Kelebihan teori atom Dalton: yang pertama, merupakan teori atom pertama yang memunculkan teori atom-atom lain. Dan yang kedua, dapat menerangkan hukum dasar kimia Lavoisier dan Proust. Kekurangan teori atom Dalton: yang pertama, tidak dapat menjelaskan penyebab perbedaan sifat atom satu unsur dengan unsur lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan materi. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Teori atom Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom merupakan bagian terkecil zat. Atom berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif tersebar ke seluruh permukaan bola. Jumlah muatan positif sama besar dengan muatan negatif. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom secara keseluruhan. Kelebihan teori atom Thomson: 1. Dapat menjelaskan keberadaan partikel subatomik. 2. Dapat menjelaskan massa atom. Dan ketiga, dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan atom. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Teori atom Rutherford. Menurut Ernest Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif. Atom bermuatan netral karena jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron yang mengelilinginya. Selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dibentuk oleh gaya tarik elektrostatik atau gaya Coulomb. Atom sebagian besar terdiri atas ruang kosong. Kelebihan teori atom Rutherford: yang pertama, dapat menjelaskan peristiwa hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Dan yang kedua, dapat menjelaskan keberadaan inti atom. Kekurangan teori atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Mengapa elektron tidak jatuh ke inti selama mengelilingi inti atom? Dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron bergerak dengan lintasan melingkar mengelilingi inti atom di bawah pengaruh gaya Coulomb atau sentripetal. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan stasioner dan pada tingkat energi tertentu. Elektron memancarkan energi jika bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah dan menyerap energi jika bereksitasi dari tingkat energi rendah ke tinggi. Elektron dapat berada pada lintasan stasioner jika momentum sudut elektron memenuhi aturan tertentu. Kelebihan teori atom Bohr: 1. Dapat menjelaskan kestabilan atom. Atom terdiri atas beberapa kulit atom. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret. Yang ketiga, dapat menjelaskan jari-jari orbit elektron. Dan yang keempat, dapat membuktikan adanya kuantisasi energi pada atom. Kekurangannya yaitu teori hanya berlaku untuk atom atau ion berelektron 1, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, dan melanggar teori kuantum. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen adalah spektrum gelombang yang dipancarkan elektron ketika bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Deret Lyman berpindah ke kulit N sama dengan 1, deret Balmer berpindah ke kulit N sama dengan 2, deret Paschen berpindah ke kulit N sama dengan 3, deret Brackett berpindah ke kulit N sama dengan 4, dan deret Ivan berpindah ke kulit N sama dengan 5. Panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen dapat dirumuskan 1 per gamma sama dengan R kali 1 per N tujuan pangkat 2 dikurangi 1 per N asal pangkat 2. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama yaitu bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N kecil, menyatakan nomor kulit tempat elektron berada. Jenis kulitnya adalah K, L, M, N, dan lain-lain, dengan masing-masing kulit memiliki elektron sebanyak 2N pangkat 2.
di mana N menyatakan jumlah elektron maksimal, di mana N sama dengan 1 disebut kulit K dengan maksimal elektron 2. N sama dengan 1 disebut kulit L dengan maksimal elektron 8. N sama dengan 3 disebut kulit M dengan maksimal elektron 18, dan N sama dengan 4 disebut kulit N dengan maksimal elektron 32. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimuth yang dilambangkan dengan L kecil, menyatakan jenis subkulit tempat elektron itu berada. Jenis subkulit terdiri atas S, P, D, dan F. Besarnya bilangan kuantum azimuth adalah 0 sampai dengan N-1. Maka dari itu, ketika N sama dengan 1, maka L sama dengan 0, di mana kulit pertama hanya terdapat subkulit saja. Ketika N sama dengan 2, maka L sama dengan 0, 1, di mana kulit kedua terdiri dari subkulit 2S dan 2P. Ketika N sama dengan 3, maka L sama dengan 0, 1, 2, di mana kulit ketiga terdiri dari subkulit 3S, 3P, dan 3D. Ketika N sama dengan 4, maka L sama dengan 0, 1, 2, 3, di mana kulit keempat terdiri dari subkulit 4S, 4D, 4S, 4P, 4D, dan 4F. Bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil, menyatakan orbital khusus tempat elektron itu berada serta orientasi orbital dalam ruangan relatif terhadap inti, di mana jika subkulit S, maka nilai M sama dengan 0. Subkulit P, maka nilai M sama dengan -1, 0, plus 1. Subkulit D, maka nilai M sama dengan -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Subkulit F, maka nilai M sama dengan -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Dan bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S kecil, menunjukkan arah rotasi suatu elektron dalam orbitnya dan dinyatakan dengan tanda panah. Bilangan kuantum spin memiliki dua buah nilai, yaitu plus setengah jika arahnya searah jarum jam, arah panahnya ke atas, dan min setengah jika arahnya berlawanan arah jarum jam, arah panahnya ke bawah. Berikut adalah gambar kotak-kotak orbital. Nih ya. Sekian penjelasan yang sangat singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.